Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Miftahul Jannah, NPM 18100363631. Saya akan menjelaskan transformasi di bidang koordinat. Yang pertama, refleksi menggunakan koordinat. Untuk mencerminkan suatu titik di atas sumbu koordinat, balikkan ke atas sumbu sehingga gambar berada pada jarak yang sama dari garis yang mencerminkan sebagai titik asli. Langsung saja saya menjelaskan melalui gambar 17.18 menunjukkan refleksi di titik 2 dan 4 pada setiap sumbu koordinat dan asal. Notasi R sumbu X 2 dan 4 menjadi 2 dan negatif 4. Di sini menunjukkan bahwa gambar titik 2 dan 4 yang dipantulkan atas sumbu X adalah 2 dan negatif 4. Secara umum ada 3. Yang pertama yaitu R sumbu X, XY akan menjadi X negatif Y. Kemudian yang kedua, R sumbu Y, XY akan menjadi negatif X dan Y. Yang ketiga yaitu R sumbu asal X, Y menjadi negatif X dan negatif Y. Seperti di gambar di sini, yang pertama yaitu R sumbu X menjadi X negatif Y. Di sini ada titik 2 dan 4. Yang pertama ada di sumbu 2X dan 4Y. Maka jika dipantulkan atas sumbu X menjadi 2 dan negatif 4. Dipantulkan ke bawah sini, ditarik garis menjadi 2X dan negatif 4Y. Terus yang kedua yaitu R sumbu Y menjadi negatif X dan Y. Titik 2 dan 4, maka nanti jika dipantulkan atas sumbu Y, X nya menjadi min 2 dan 4Y. Begitu pula dengan yang ketiga yaitu R sumbu asal. Jika dipantulkan maka hasilnya nanti menjadi negatif semua. X min 2 maksud saya yaitu min 2X dan min 4Y. Selanjutnya, untuk mencerminkan segmen garis di atas sumbu koordinat, balikkan ke sumbu dengan merefleksikan masing-masing titik akhir dari segmen itu. Kemudian hubungkan kedua titik gambar. Jika titik akhir dari AB adalah A negatif 1 dan 4, B 3 dan 1, kemudian setelah refleksi dari garis AB di atas sumbu X, gambar garis A aksen B aksen dengan titik akhir A aksen negatif 1 dan min 4, B aksen 3 dan negatif 1. Seperti gambar 17.19. Di sini ada garis A dan B. Kemudian A ada di titik min 1, negatif 1 dan 4. Negatif 1 dan 4. Kemudian yang B ada di titik 3 dan 1. Ini maksudnya. Jadi kemudian langsung kita cerminkan, maka akan menjadi B aksen. Hasil cerminannya B aksen ada di titik 3 dan negatif 1,
Kemudian yang A aksen ada di titik negatif 1 dan negatif 4. Selanjutnya, untuk mencerminkan titik melewati garis Y sama dengan X atau di atas baris Y sama dengan negatif X, seperti yang diilustrasikan pada gambar 17.20. Di sini ada dua aturan. Yang pertama yaitu sumbu Y sama dengan X, A titik X dan Y sama dengan A aksen Y dan X. Kemudian yang kedua, sumbu Y sama dengan negatif X, A titik X dan Y, dan A aksen negatif Y dan negatif X. Yang pertama yaitu hasilnya selalu positif. Jadi di titik Y dan X sama-sama positif. Kita ambil titik 2 dan 4. Harus selalu Di sini ada dua aturan. Yang pertama, R sumbu Y sama dengan X, A titik X dan Y menjadi A aksen Y dan X. Kemudian yang kedua, R sumbu Y sama dengan negatif X, A titik X dan Y menjadi A aksen negatif Y dan X. Yang pertama, kita ambil contoh titik 2 dan 4. Jika kita diminta untuk merubahnya menjadi positif semua, maka kita menarik ke sumbu X ke kanan. Seperti contoh ini. Kita tarik ke kanan, maka hasilnya akan tetap menjadi positif. Y-nya menjadi 2 positif, kemudian X-nya akan tetap menjadi 4 positif. Berarti aturan yang pertama benar. Kemudian yang kedua, kita akan menarik ke kiri karena kita diminta X-nya negatif. Maka kita tarik ke kiri. Di sini hasilnya A aksen akan menjadi negatif semua. Y-nya menjadi min 4, kemudian maksud saya X-nya min 4, Y-nya min 2. Jadi untuk yang aturan kedua benar. Selanjutnya kita ambil contoh lagi di 17.3. Grafik segitiga ABC dengan koordinat A berada di titik 1 dan 3, B titik 5 dan 7, dan C titik 8 dan negatif 3. Dicerminkan dengan grafik segitiga A aksen, B aksen, C aksen, sehingga pantulan segitiga ABC pada sumbu Y. Seperti di gambar. Koordinat A berada di titik 1 dan 3, B titik 5 dan 7, dan C titik 8 dan 3. Maka dicerminkan. Langsung saja dicerminkan, nanti hasilnya yang A aksen berada di titik negatif 1 dan 3, kemudian yang B di negatif 5 dan 7, C negatif 8 dan negatif 3.
Selanjutnya, rotasi menggunakan koordinat. Notasi rotasi x kuadrat titik xy mewakili rotasi titik berlawanan arah jarum jam x dan y melalui sudut x derajat, kecuali dinyatakan sebaliknya. Pusat rotasi adalah asal. Di gambar 17.0.22, persegi panjang AB aksen, C aksen, D aksen adalah gambar persegi panjang ABCD di bawah 90 derajat rotasi berlawanan arah jarum jam tentang sumbu asal. Vertikal persegi panjang ABCD adalah dipetakan sebagai berikut, yaitu yang pertama rotasi 90 derajat A titik 0 dan 0 menjadi A titik 0 dan 0. Kemudian yang rotasi 90 derajat B titik 6 dan 0 menjadi B aksen 0 titik 0 dan 6. Kemudian rotasi 90 derajat yang C di titik 6 dan 3 akan menjadi C aksen negatif 3 dan 6. Kemudian rotasi 90 derajat yang D di titik 0 dan 3 menjadi D aksen titik negatif 3 dan 0. Langsung saja digambar. Di gambarnya langsung ya. Jadi maksudnya yang pertama yaitu rotasi 90 derajat yang A ada di titik 0 dan 0 akan menjadi aksen 0 titik 0. Jadi tetap ya, kalau dua-duanya di titik 0 dan 0 maka hasilnya tetap. Kemudian yang rotasi 90 derajat B titik 6 dan 0 menjadi B aksen titik 0 dan 6. Ini seperti di gambar ini. Yang B titik X ada di 6, kemudian titik Y ada di 0. Jika kita putar berlawanan jarum jam, maka menjadi seperti ini, maka titik yang X tetap menjadi 0, kemudian yang Y berubah jadi 6 karena kita putar rotasinya berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Yang kemudian yang R 90 derajat C di titik 6 dan 3 kemudian menjadi C aksen negatif 3 dan 6. Nah, di sudut C ini sumbu titik X nya ada di 6, titik X nya ada di 6, kemudian titik Y nya ada di 3. Kita putar rotasi menjadi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka berubah. Yang X akan berubah menjadi negatif 3, kemudian sumbu Y nya akan tetap menjadi 6. Begitupun seterusnya. Secara umumnya rotasi 90 derajat X titik X dan Y sama dengan negatif Y dan X. Koordinat gambar titik diputar tentang sumbu asal melalui sudut 180 derajat dan 270 derajat dapat ditentukan menggunakan rumus tersebut. Rotasi 180 derajat titik X dan Y menjadi negatif X dan negatif Y. Sedangkan rotasi 270 derajat di titik X dan Y akan menjadi titik Y dan negatif X. Selanjutnya contoh 17.5. Ada di contoh 17.5. Dalam gambar terlampir, setiap kotak-kotak ada 1 unit. Yang pertama ada segitiga JCK ke ABCQ. Kemudian yang B ada segitiga WST ke segitiga JCL, yang C segitiga WST ke segitiga JCK, dan yang terakhir segitiga JCK ke segitiga CAP. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, rotasi segitiga JCK 270 berlawanan arah jarum jam
di titik C menghasilkan gambar yang bertepatan dengan segitiga BCQ. Dengan demikian menggunakan C sebagai pusat rotasi. Rumusnya yaitu rotasi 270 derajat. Segitiga JCK sama dengan segitiga BCQ. Jadi ini ya, segitiga JCK maka sama dengan segitiga BCQ. Karena kita putar, rotasi berlawanan arah jarum jam 270 derajat. Dengan titik C. Jadi titiknya tetap ini. Kita putar ke sini menjadi segitiga BCQ. Kemudian yang B, transisi 9 unit horizontal dan 2 unit vertikal akan menggeser simpul dari A dari segitiga WST sedemikian rupa sehingga W menjadi C, W menjadi J, kemudian S menjadi C dan T menjadi L. Dengan demikian transisi 9,2 segitiga WST sama dengan J segitiga JCL. Jadi di segitiga WST akan menjadi segitiga JCL. Gimana caranya? Yaitu dari transisi 9 unit horizontal dan 2 unit vertikal. Digeser ya. Jadi yang W ini menjadi J, yang S menjadi T, kemudian yang T menjadi L. Nah, kita disuruh menggeser 2 unit vertikal. Jadi ini T kita geser menjadi vertikal 2 unit, 1, 2. Jadi berarti berada di sini kan. Kemudian yang 9 unit horizontal kita geser juga ke arah kanan. Di sudut di titik S kita geser 9 unit horizontal. 1, karena tadi sudah digeser vertikal, maka ini garisnya di sini, maka kita menggesernya dari titik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berada di sini. S menjadi C. Kemudian yang W juga kita geser 9 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W menjadi J. Kemudian yang C, refleksi luncur terdiri dari refleksi segitiga WST pada sumbu Y, diikuti oleh terjemahan horizontal dari segitiga yang dipantulkan 1 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Refleksi sumbu Y segitiga WST sama dengan W aksen, S aksen, T aksen, diikuti oleh transisi 1,1.2 segitiga W aksen, S aksen, T aksen sama dengan segitiga JCK. Maksudnya itu gini, segitiga WST sama dengan diikuti maksudnya gini, segitiga WST pada sumbu Y diikuti perpindahan horizontal dari segitiga yang dipantulkan 1 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Kita pantulkan dulu, maka akan pindah ke sisi sini. Kemudian kita pindah 1 unit ke kanan. 1, kemudian 2 unit ke atas. 1, 2. Jadi T ini jadi K, kemudian yang S jadi C, yang W jadi
J. Kemudian yang D, refleksi luncuran terdiri dari refleksi segitiga JCK di segmen vertikal garis JCA diikuti oleh terjemahan vertikal dari gambarnya. Segitiga JCL 5 unit ke bawah. Jadi maksudnya dari segitiga JCK di segmen vertikal garis JCA diikuti transisi vertikal dari gambar. Maka dari transisi JCK ini menjadi JCL ini. Kemudian dari sini kita turunkan 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi segitiga CAP dengan titik C ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.